Otot-otot intrinsik laring ini mendapatkan persarafannya dari cabang nervus vagus. Ada dua cabang nervus vagus, yang terpenting adalah nervus laringis superior yang hanya melayani musculus cricothyroideus. Sedangkan otot-otot intrinsik laring lainnya itu mendapatkan persarafan dari nervus laryngealis inferior. Nervus laryngealis inferior inilah cabang terminal dari nervus recurrent, yaitu cabang dari nervus vagus setelah mengelilingi arteria subclavian dextra atau yang kiri mengelilingi arcus aorta. Dan nervus recurrent ini persis berjalan di antara glandula tiroidea dan trachea atau laring. Maka itu pada tindakan operasi dari glandula tiroidea itu nervus ini sering mengalami gangguan. Sehingga kalau ini terganggu, suara tidak akan terbentuk. Karena suara akan terbentuk kalau terjadi peregangan dari plica vocalis atau pelebaran dari rima glottidis. Nah, rongga dalam laring itu disebut dengan nama cavitas laringis, yang terdiri atas 3 bagian karena di dalamnya ada plica vestibularis dan plica vocalis. Di atas plica vestibularis disebut dengan nama cavitas laringis superior atau vestibulum laringis. Dan di antara plica vestibularis dan plica vocalis disebut cavum laryngealis medius, dan di bawah dari plica vocalis disebut cavum laryngis inferior. Celah sempit yang terdapat di antara kedua plica vocalis itu disebut dengan nama rima glottidis. Nah, rima glottidis ini bisa dilebarkan, bisa disempitkan. Selain itu juga plica vocalis bisa ditegangkan atau bisa dikendorkan, tergantung keinginan kita berbicara, apakah besar, kecil, keras, atau ringan. Nah, di bawah laring kita akan masuk ke trachea. Trachea ini terutama dindingnya terdiri atas kartilago yang merupakan setengah lingkaran yang bersegmen-segmen, terutama terdapat di bagian depan dan lateral. Sedangkan di bagian belakang terdiri atas jaringan otot, sehingga bagian belakang disebut dengan nama pars membranacea. Dan lateral dan depan disebut pars cartilaginous. Trachea terus berjalan ke bawah dan setinggi vertebrae thoracalis keempat atau setinggi angulus sternalis, dia akan pecah menjadi 2, yaitu menjadi bronchus primarius sinister dan dexter. Kedua bronchus primarius ini sangat berbeda, di mana yang sinister arahnya lebih horizontal, lebih panjang, dan diameternya lebih sempit. Maka itu kalau terjadi benda asing yang masuk ke dalam trachea, maka benda asing itu akan masuk melalui bronchus primarius dexter, sehingga itu akan masuk ke dalam pulmo dexter. Karena arah daripada bronchus primarius dexter tidak banyak bersudut dengan arah dari trachea. Pulmo yang ada 2, kanan sinister dan dexter,
itu terletak di dalam kafum thoracalis, di mana kavitas atau kafum thoracalis ini di bagian lateral kanan kiri itu diisi oleh pulmo, tapi di tengah-tengah ada suatu rongga yang kita sebut dengan nama mediastinum, di mana akan diisi oleh kor atau jantung. Sedikit mengenai dinding torak. Dinding torak itu terdiri atas tulang, tulang rawan, dan otot. Tulangnya adalah vertebrae thoracalis 1 sampai 12. Kemudian di depan ada sternum, dan di kanan kiri terdapat costa yang ada 12 pasang. Sternum terdiri atas manubrium sterni, corpus sterni, dan processus siphoideus. Dan persis di antara manubrium sterni dan corpus sterni terdapat suatu sudut yang kita sebut dengan nama angulus sternalis atau angulus ludovici. Dan tepat di lateral daripada angulus ini menempel costa 2. Sehingga kalau kita pada orang hidup ingin mencari spasium intercostalis, kita harus cari dulu angulus sterni ini untuk mencari costa 2. Di antara costa itu terdapat musculus intercostalis yang terdiri atas musculus intercostalis internus dan externus, dan di antaranya akan terdapat arteria vena nervus intercostalis. Tepat di bawah costa itu berjalan arteria vena nervus intercostalis. Dan arteria vena nervus intercostalis ini mempunyai satu cabang yang kita sebut dengan nama kolateral. Dan arteria vena nervus kolateral ini persis berjalan di bawah, di atas costae yang di bawahnya. Sehingga daerah yang bebas dari arteria vena nervus adalah celah di tengah-tengah di antara kedua costa. Dan daerah inilah yang sering dimanfaatkan untuk memasukkan jarum kalau kita ingin mengeluarkan cairan atau udara dari kafum pleura. Kembali ke pulmo. Pulmo itu ada sinister dan dexter yang masing-masing akan terbagi menjadi lobus. Dan di antara lobus kita mendapatkan suatu fisura. Paru-paru dexter terdiri atas 3 lobi, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Dan pada pulmodexter terdapat 2 fisura, fisura obliqua dan fisura transversa. Sedangkan pada pulmosinister cuma ada 2 lobi, yaitu lobus superior dan lobus inferior, yang dipisahkan oleh fisura obliqua. Pulmo dilapisi oleh jaringan serosa yang kita sebut dengan nama pleura. Pleura ini ada 2 jenis, yaitu pleura parietalis yang menempel pada dinding torak, dan pleura visceral yang menempel pada permukaan paru-paru. Dan celah di antara kedua pleura ini kita sebut dengan nama
kavitas pleura. Tapi ada sebagian dari kavitas pleura ini yang hanya dindingnya terdiri atas pleura varietalis, terutama di bawah daripada margo inferior paru-paru. Celah ini disebut dengan nama sinus atau recessus pleurae. Yang paling nyata dari sinus ini adalah sinus phrenicocostalis, yaitu pada batas antara facies costalis dan facies diaphragmatica dari paru-paru. Dan batas tepi bawah daripada paru-paru dan batas dari tepi bawah dari recessus pleurae ini itu biasa adalah 2 interkostal. Maka rongga ini yang sering dimanfaatkan untuk mengeluarkan cairan atau udara atau darah yang ada di dalam cavum pleura. Nah, itulah sedikit yang saya ceritakan. Jadi saudara bisa mempelajari paru-paru dengan baik dengan melihat apa yang saya tunjukkan tadi.